Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Mencoba kabur, pelaku curanmor ditembak polisi. Waspada modus baru pelaku kejahatan. Pemulihan infrastruktur pasca banjir bandang. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Rabu 4 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang kerap terjadi saat subuh di Kota Medan akhirnya terbongkar. Unit Reskrim Polsek Medan Area menangkap 2 pelaku spesialis curanmor antar kecamatan. Keduanya terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki karena berusaha melarikan diri saat penangkapan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik 2 pelaku berinisial BH dan MZ saat menyusup ke dalam rumah warga di Jalan Jurmal 11, Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya membobol pagar rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di halaman. Setelah berhasil, sepeda motor korban dibawa kabur dengan cara digotong untuk menghindari suara mesin. Dari hasil pengembangan, polisi menyebut para pelaku merupakan bagian dari sindikat pencurian sepeda motor yang telah lama beraksi puluhan kali di wilayah Medan Area dan Medan Denai. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menjelaskan dalam setiap aksinya, para pelaku menyasar rumah warga yang meninggalkan kendaraannya di luar rumah. Sindikat ini diketahui beroperasi bertiga dengan pembagian peran masing-masing. Tersangka memasuki rumah, kemudian membuka gerbang rumah dan merusak kunci sepeda motor NMAX dan berhasil membawa kabur. Dari hasil laporan dan analisa CCTV, kurang lebih selama 5 hari kita berhasil mengamankan 2 dari 3 pelaku. Kita amankan atas nama MA dan MB, di mana dari hasil pemeriksaan, dari hasil interogasi, MA ini sudah melakukan aksi curanmor sebanyak 10 kali dan MB melakukan aksi curanmor sebanyak 5 kali, di mana MA dan MB ini diajak oleh D. D inilah yang masih DPO, di mana D inilah yang menjadi pemimpin yang mengajak MA dan MB melakukan aksinya, di mana si D ini sudah melakukan pemantauan beberapa hari di sekitar rumah korban. Kemudian dari hasil
interogasi dan akan melakukan pengembangan terhadap si D, di mana MA dan MB mencoba melarikan diri dan kita lakukan tembakan ke atas dan tembakan terukur kepada kedua kakinya. Bang, objek yang disasar ini rumah atau in the coast atau random aja deh? Jadi objektif spesialis curanmor di rumah ataupun di tempat-tempat parkir yang sekiranya kurang pemantauan dari orang atau yang sepi dan di keramaian biasanya. Saat dilakukan penangkapan, dua pelaku ini sempat melawan dan berusaha melarikan diri. Petugas pun melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki keduanya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang berinisial D, yang diduga sebagai pengendali aksi kejahatan ini. Sementara dua pelaku yang telah diamankan kini ditahan di Polsek Medan Area. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, menawarkan pekerjaan lewat media sosial dengan gaji yang menggiurkan justru menjadi modus baru bagi para pelaku kejahatan untuk membawa kabur sepeda motor warga. Tak butuh waktu lama, Polsek Medan Timur akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku yang telah menjalankan aksinya sebanyak 4 kali dengan modus yang serupa. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam detik-detik pelaku pencurian sepeda motor berinisial ZAS saat sedang melancarkan aksinya. Awalnya pelaku bertemu korban bernama Arifan di kawasan Setia di Jalan Wahidin, Kota Medan, Sumatera Utara. Pertemuan antara korban dan pelaku penipuan ini sepakat usai korban mendapatkan informasi lewat media sosial yang dipromosikan oleh pelaku untuk bekerja di salah satu tempat dengan gaji yang menggiurkan. Namun mimpi yang diinginkan oleh korban Arifan bekerja dengan gaji tinggi justru membuat kehilangan sepeda motornya saat pelaku membawanya ke salah satu ruko yang berada di kawasan Kecamatan Medan Timur dengan dalih untuk interview kerja. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar menuturkan, usai menunjuk ruko dan menyuruh korban menggedor pintu tersebut, pelaku ZAS langsung membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku ZAS yang diketahui seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan ini telah melancarkan aksinya sebanyak 4 kali dengan modus menawarkan kerja lewat media sosial. Penipuan dengan cara memposting ke Facebook untuk mencari pekerja. Tersangka ini atas nama Jul Armain Siringoringo ini memposting ke Facebook menerima pekerjaan berbagai macam bentuk pekerjaan seperti angkutan, cleaning service, kemudian mempaket barang-barang dengan gaji yang lumayan cukup tinggi. Kemudian orang yang tergiur melakukan hubungan komunikasi melalui Facebook Messenger dan menentukan tempat bertemu di suatu tempat di mana korban disuruh membuka pagar. Pada saat membuka pagar, tersangka melarikan sepeda motor tersebut. Kemudian korban membuat laporan di Polsek kita. Dari hasil laporan polisi yang kita cari di Polsek Medan Timur, ada 4 laporan polisi dan 4 korban yang menjadi korban daripada tersangka di tempat kita dengan cara modus untuk menerima pekerja. Dari interogasi petugas, pelaku ZAS pun mengakui perbuatannya dan menghabiskan uang kejahatan untuk bermain slot dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kini pelaku ZAS telah ditahan di Polsek Medan Timur dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 492 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Laporan Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar Operasi Keselamatan Toba 2026 sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan ketertiban pengguna jalan. Kegiatan ini dilakukan melalui edukasi, himbauan langsung hingga penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Operasi Keselamatan Toba 2026
digelar Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi di Jalan Jenderal Sudirman, depan Pusat Perbelanjaan Ramayana, Kota Tebing Tinggi, Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin Kanit Turjawali Satlantas Polres Tebing Tinggi Ibda Johan, didampingi Kesub Satgas Binlo Ibda Citambun. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan himbauan secara langsung kepada pengguna jalan menggunakan public address. Pengendara sepeda motor diminta selalu menggunakan helm berstandar SNI, sedangkan pengendara mobil dihimbau untuk memakai sabuk pengaman dan mematuhi rambu lalu lintas. Hari ini kami dari Satlantas Polres Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Toba 2026 dengan sasaran yaitu operasi simpatik, penyuluhan, kemudian juga ada penindakan untuk masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Sasaran untuk operasi ini yaitu untuk menurunkan angka kecelakaan di wilayah Polres Tebing Tinggi. Kita melakukan penindakan bagi rekan-rekan masyarakat yang tidak menggunakan helm, pengemudi di bawah umur, dan untuk masyarakat yang menggunakan knalpot brong. Selain himbauan, petugas juga melakukan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Penindakan dilakukan terhadap pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan ataupun melanggar aturan. Operasi Keselamatan Toba 2026 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Melalui operasi ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan keselamatan, ketertiban, dan menurunkan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Selama kegiatan berlangsung, personel Satlantas juga membagikan brosur serta memasang stiker himbauan operasi Keselamatan Toba 2026. Kegiatan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Laporan SH Hasibuan, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV. Pencarian korban longsor masih dilakukan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup
hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, 2 bulan setelah banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, proses pemulihan infrastruktur terus dilakukan pemerintah daerah bersama TNI. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, salah satu akses penting yang terdampak kini mulai pulih dengan rampungnya pembangunan jembatan Aramco di Kelurahan Utana Bolon, Kecamatan Tuka. Jembatan Aramco ini menjadi urat nadi transportasi bagi 3 desa yang sebelumnya terisolir akibat putusnya akses jalan pasca banjir bandang pada November lalu. Selesainya satu jembatan memberikan harapan baru bagi warga untuk kembali beraktivitas. Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya tuntas. 2 jembatan penghubung lainnya hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan. Kondisi tersebut membuat akses menuju 3 desa masih terbatas dan belum sepenuhnya aman untuk dilalui kendaraan. Guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama TNI terus melakukan pengawasan dan percepatan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pada pagi hari ini tadi kita sebelum peninjauan ke titik selanjutnya, tadi pagi kita sudah melaksanakan acara doa syukuran dalam rangka supaya jembatan yang pertama kali yang sudah bisa terakses semoga mendapatkan berkahnya, kemudian diberikan kelancaran untuk membuka akses selanjutnya. Perlu saya sampaikan bahwa dari titik pertama tadi, dari titik Aramco yang pertama, kurang lebih terdapat sampai dengan Sigiring-Giring terdapat kurang lebih 10 titik halangan. Ya, 10 titik halangan itu tidak berarti 10 ini harus jembatan semua, tetapi ada yang longsor, harus ada yang ditimbun,
ada yang jalan tinggal separuh, dan memang sebagian akan dibuat jembatan yang menyerupai titik Aramco yang pertama tadi, tapi disesuaikan dengan medan menuju akses ke Segiring-Giring. Demikian. Artinya ada beberapa titik jembatan, Pak? Kurang lebih kalau yang mau dibuat jembatan, perhitungan sementara itu ada 3 jembatan, tetapi nanti akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan bagaimana lebih efektifnya untuk menyambung akses jalan tersebut. Itu yang 3 itu khusus di jalan Segiring-Giring ini atau di wilayah Tapteng keseluruhan? Baru khusus menuju akses ke Segiring-Giring. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan harapan agar pembangunan 2 jembatan lainnya dapat segera dirampungkan, sehingga akses transportasi menuju 3 desa terpencil di Kecamatan Tuka kembali normal dan dapat dilalui kendaraan dengan aman. Pemulihan akses jalan dan jembatan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi warga serta menghidupkan kembali aktivitas sosial masyarakat pasca bencana. Pemerintah daerah bersama TNI menegaskan komitmen untuk terus mengawal pemulihan infrastruktur hingga kondisi transportasi dan kehidupan warga benar-benar kembali normal. Laporan Adi Tanjung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, setelah lebih dari 2 bulan pasca bencana longsor, upaya pencarian korban yang diduga masih tertimbun material tanah masih terus dilakukan. Tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD melaksanakan operasi pencarian di lingkungan 4 Malaka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Operasi pencarian dimulai 2 pekan lalu. Tim gabungan langsung melakukan penanganan dengan menyemprotkan air ke area longsor untuk melunakkan material tanah dan batuan. Setelah material melunak, proses evakuasi dilanjutkan dengan penggalian secara manual menggunakan peralatan sederhana. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan resiko dan menjaga keselamatan petugas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan sebanyak 20 personel dilibatkan dalam operasi pencarian korban. Namun hingga hari pertama pelaksanaan, tim belum berhasil menemukan keberadaan jenazah. Kalau pencarian di Kelurahan Malaka ini, Kelurahan Tanabon, Desa Malaka ini baru pertama di desa ini. Oke Bang, jadi ini sampai kapan ini Bang dilakukan proses pencarian ini Bang? Mungkin sampai 3 hari ke depan Bang ya? Oh iya. Jadi ini dari BPBD berapa orang Bang? Dari BPBD personil kita 8 orang, Brimob 10 orang, TNI 4 orang. Selama proses pencarian berlangsung, keluarga korban terlihat hadir di lokasi untuk menyaksikan langsung upaya evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan. Kehadiran keluarga sekaligus menjadi bentuk keharapan agar korban segera ditemukan. Tim gabungan menyatakan akan melanjutkan proses pencarian pada hari berikutnya. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dan petugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta memberikan kepastian kepada keluarga korban. Laporan Adi Tanjung, Tapanuli Tengah, Sumut, Garuda TV. Pemirsa, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah pertanian di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara membuat petani khawatir akan ancaman gagal panen. Keterbatasan pasokan air memaksa petani melakukan berbagai upaya agar sawah tetap teraliri. Di Desa Pematang Ciring, Kecamatan Sesuka, para petani terpaksa bergotong royong membuat saluran air darurat. Benteng Sungai Alang Tahar dibelah secara manual untuk membuat parit agar air dapat dialirkan ke persawahan. Tidak hanya itu, petani juga membendung aliran sungai sementara. Air kemudian dipompa ke parit dan disalurkan ke jaringan irigasi yang menuju areal sawah. Selama ini, kebutuhan air sawah di wilayah tersebut bergantung pada dam irigasi perkotaan. Namun menurunnya debit air membuat dam tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pengairan. Kondisi ini membuat petani semakin cemas mengingat sebagian besar sawah telah memasuki masa tanam. Petani berharap pemerintah segera memberikan solusi agar tanaman padi tidak mengalami kegagalan. Hari ini kami bergotong royong sudah 2 hari untuk menjalankan air, mengambil air dari Sungai Lantahar, menjatuhkan atau menurunkan ke irigasi. Jadi
hari ini sudah gotong royong kedua kali. Mudah-mudahan dengan upaya kami ini, dengan cara kami ini, mudah-mudahan kekeringan yang ada di Desa Pematang Jering tertanggulangi. Kalau harapan kami kepada seluruh dinas pertanian, tolong kami dibantu supaya agak ringan beban kami. Karena sudah semusim yang lalu kami gagal, kami juga berharap janganlah terulang yang kedua kali. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara, Susilawati Ritonga, menjelaskan kekeringan terjadi akibat pendangkalan Sungai Tanjung sepanjang 7 km yang menjadi salah satu sumber pasokan air ke dam irigasi perkotaan. Pemerintah Kabupaten Batubara saat ini telah menurunkan alat berat untuk mengalihkan aliran sungai Sipari-Pari sebagai langkah darurat untuk menambah pasokan air ke dam. Namun Pemkab Batubara menyebut perlu adanya keterlibatan pemerintah pusat, mengingat dam irigasi perkotaan yang mengairi lebih dari 3.000 hektar sawah merupakan kewenangan pusat. Tadinya DI perkotaan itu sumber airnya adalah dari Sungai Tanjung. Nah, dari Sungai Bahbolon di hulu, yaitu di Bendung Semanggar. Sepanjang 7 km Sungai Tanjung itu mengalami sedimentasi yang sangat tinggi. Jadi sumber air ke DI perkotaan ini agak terhambat, kekurangan air. Jadi kita mengambil alternatif dari Sungai Sipari-Pari. Nah, yang kita buka ini adalah limpasan air yang bersumber dari Sungai Pari-Pari. Kita berharap dengan kita lakukan tindakan sekarang ini bisa mengairi untuk sementara ke DI perkotaan. Itu untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka panjang kita berharap kepada kementerian, karena ini menjadi kewenangan pusat di perkotaan itu, kita berharap kementerian dapat segera mengambil tindakan atau membuat perencanaan untuk melakukan normalisasi di Sungai Tanjung yang menjadi sumber air di DI perkotaan ini. Luas persawahannya ada berapa hektar, Bu, di DI perkotaan? Di perkotaan ini ada sekitar 3.350 hektar dari 12 desa dan kelurahan. Laporan Fadli Pelka, Batubara, Sumut, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Balki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat.
Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV.